Cynthia, dengan seragam biru merah khas Indo-April yang selalu rapi, terlalu rapi untuk seseorang yang jam kerjanya melebihi batas kewajaran manusia, melangkah masuk ke dalam gerai seperti biasa. Jam menunjukkan pukul 7 pagi, dan sudah seminggu penuh ia belum mencicipi rasanya libur. Bukan libur sehari, bahkan libur setengah hari pun rasanya seperti mitos yang diceritakan orang-orang zaman dahulu. Matanya cekung, namun semangatnya, atau lebih tepatnya obsesinya pada kerapian stok barang, tak pernah padam. "Selamat datang di Indo-April!" Suaranya melengking, meski tak ada seorang pun di sana kecuali dirinya dan tumpukan kardus mie instan yang seolah menertawakannya. Ia adalah pekerja teladan, terlalu teladan malah. Bahkan saat sedang melayani pembeli, pikirannya melayang ke rak deterjen, memastikan botol-botolnya berjajar sempurna. Pernah suatu ketika seorang nenek komplain karena sabun cuci piringnya terasa licin. Cynthia dengan sigap menjawab, "Mungkin ibu salah pegang, Bu. Yang ini Sunlight, bukan Rinso. Rinso ada di rak sebelah, nomor 3 dari bawah, bersebelahan dengan sabun colek cap ayam jago." Nenek itu hanya melongo, antara kagum dan bingung dengan tingkat detail Cynthia. Hidup Cynthia adalah sebuah simfoni absurditas yang dimainkan diiringi lagu promosi Indo-April yang tak pernah berhenti. Ia adalah anak tunggal dari keluarga yang sangat bangga dengan dedikasi anaknya pada pekerjaan. Bapaknya sering berujar, "Cynthia itu contoh, biar nggak kaya-kaya banget tapi loyalitasnya itu loh, Masya Allah." Sementara ibunya, yang dulu bercita-cita punya anak dokter kini pasrah dan sesekali bertanya, "Duk, kamu kok betah banget sih di sana? Apa nggak pengen kerja di bank aja yang ada AC-nya?" Cynthia hanya tersenyum tipis. "Indo-April itu panggilan, Bu. Stok barang nggak bisa ditinggal begitu aja." Rutinitas Cynthia bagaikan mesin yang diprogram tanpa cacat. Bangun tidur, minum kopi hitam pekat, langsung memikirkan layout display terbaru. Di Indo-April, ia adalah inspektor, manajer, sales, dan cleaning service sekaligus. Pernah ia menegur manajer area karena penempatan biskuit kurang artistik. "Pak, ini biskuit Marie Regal harusnya di sebelah kiri, bukan kanan. Estetikanya jadi rusak, pembeli nggak nafsu beli nanti," katanya dengan nada serius. Manajer itu, seorang pria parubaya yang hanya ingin hidup tenang sampai pensiun, hanya bisa menghela nafas. Kehidupan sosial? Nol besar. Cynthia pernah sekali mencoba ikut kencan buta. Pria di depannya, seorang akuntan yang suka hiking bercerita tentang petualangannya mendaki Gunung Rinjani. Cynthia mendengarkan dengan seksama, lalu tiba-tiba menyela. "Oh, di sana ada toko kelontong nggak, Mas? Siapa tahu bisa kita tawari kerjasama dengan Indo-April, potensi pasarnya lumayan loh, pendaki kan butuh logistik." Pria itu langsung mencari alasan untuk ke toilet dan tak pernah kembali. Makanan Cynthia pun tak jauh dari produk-produk Indo-April. Sarapan roti tawar dengan selai coklat merek Indo-April. Makan siang mie instan kuah Indo-April plus sosis kemasan Indo-April. Malamnya biskuit kelapa Indo-April dan susu kental manis Indo-April. Ia adalah living billboard berjalan. Parahnya, ia pernah memenangkan undian berhadiah dari Indo-April dan hadiahnya adalah voucher belanja di Indo-April senilai 1 juta rupiah. Ia sangat senang merasa bahwa loyalitasnya dihargai. Teman-temannya hanya bisa geleng-geleng kepala. Akhirnya, hari itu tiba. Hari di mana dedikasi Cynthia mencapai puncaknya dan sekaligus titik akhir dari eksistensinya sebagai manusia. Hari itu adalah tanggal 31 Desember. Gerai Indo-April ramai luar biasa. Antrean kasir mengular sampai ke depan pintu. Cynthia, yang sudah bekerja 24 jam non-stop sejak kemarin, merasa kepalanya berdenyut-denyut. Namun, penglihatan matanya masih tajam menangkap satu hal. Ada sebuah botol sampo yang miring di rak paling atas dekat plafon. "Astaga, sampo itu miring!" Cynthia berteriak histeris, membuat beberapa pembeli terlonjak kaget. Tanpa pikir panjang, ia mengambil tangga lipat dan dengan sigap memanjatnya. Di tengah keramaian, ia berupaya meluruskan botol sampo tersebut. Sebuah bisikan halus terdengar di telinganya, seolah dari para leluhur Indo-April, "Luruskan, Cynthia, luruskan." Ketika tangannya berhasil meraih botol sampo dan meluruskannya dengan sempurna,
Sebuah senyum kemenangan terukir di bibirnya yang pucat, namun takdir memiliki selera humor yang gelap. Tepat pada detik itu, kakinya terpeleset. Tangga berderit, dan dalam hitungan detik, Cynthia terjatuh. Namun bukan jatuh biasa. Ia jatuh menimpa tumpukan snack Cheeky Balls yang baru saja disusun rapi olehnya pagi tadi. Bunyi kresek-kresek dan kriuk-kriuk bersahutan saat tubuh Cynthia menghantam ratusan bungkus snack. Yang lebih parah, kepalanya membentur tumpukan kaleng susu kental manis yang menjulang tinggi, menyebabkan efek domino yang luar biasa. Kaleng-kaleng itu berjatuhan, satu persatu, menimpa kepala Cynthia dengan irama yang absurd. Tek, 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 begitu terus sampai akhirnya ia tak bergerak lagi. Kocaknya, sebelum menghembuskan napas terakhir, mata Cynthia terbuka sedikit. Ia menatap ke arah rak sampo yang baru saja ia luruskan dan tersenyum puas. Lalu, dengan sisa tenaga, ia berbisik, "Sampo sudah lurus," dan menghembuskan napas terakhirnya di antara tumpukan snack dan kaleng susu kental manis dengan aroma coklat dan susu kental manis menyeruak di sekelilingnya. Petugas medis datang dan hanya bisa geleng-geleng kepala. Meninggal karena obsesi terhadap kerapian stok barang, salah satu dari mereka bergumam. Sejak saat itu, setiap kali ada orang yang menata barang di Indo April, mereka selalu teringat akan nasib Cynthia dan menata barang dengan sedikit rasa cemas. Kematian Cynthia seharusnya menjadi akhir, tapi bagi Cynthia, itu hanyalah awal dari fase baru dedikasinya. Ia kini adalah arwah penunggu Indo April dengan seragam biru merah yang masih menempel sempurna di tubuh eteriknya. Rambutnya terurai, tapi tetap rapi. Wajahnya pucat, tapi bibirnya tak pernah berhenti mengucapkan, "Selamat datang di Indo April." Petugas keamanan malam, Pak Slamet, adalah saksi bisu keabsurdan hantu Cynthia. Setiap malam Pak Slamet akan mendengar suara-suara aneh, bukan suara rintihan menakutkan, melainkan suara gesekan troli yang didorong dengan kecepatan tinggi, suara kaleng-kaleng yang diatur ulang, dan suara, "Sht, deterjen bubuk harus di atas bukan di bawah." Pernah suatu malam, Pak Slamet sedang tertidur pulas di meja kasir. Tiba-tiba, ia terbangun karena merasa ada yang menepuk pipinya. Matanya mengerjap, dan di depannya berdiri sosok transparan Cynthia melayang beberapa inci dari lantai. "Pak Slamet, jam segini masih tidur. Stok roti tawar di rak nomor 2 sudah habis, Pak. Cepat isi ulang." Suara Cynthia melengking tanpa sedikit pun nada horor, malah terdengar seperti manajer toko yang sedang marah. Pak Slamet langsung pucat pasi. Ia meloncat dari tempat duduknya, berbirit-birit lari ke belakang, mengambil roti tawar dan mengisi rak sesuai perintah hantu Cynthia. Hantu Cynthia tidak hanya mengganggu Pak Slamet. Para karyawan siang pun sering merasakannya. Barang-barang yang sudah mereka tata rapi, tiba-tiba berpindah tempat. Sabun mandi yang seharusnya ada di rak A, tahu-tahu sudah ada di rak B, bersebelahan dengan pasta gigi. Terkadang, lampu di salah satu lorong berkedip-kedip dan terdengar bisikan, "Itu bohlamnya harus diganti, Mas, boros listrik." Yang paling parah, hantu Cynthia punya obsesi baru, harga. Jika ada harga promo yang salah tempel, ia akan membuat keributan. Rak-rak akan bergetar, barang-barang akan jatuh, dan mesin kasir akan mengeluarkan bunyi bip-bip aneh. Para karyawan sering menemukan tulisan, "Rp 9.900, bukan 10.000. Tertulis di kertas truk yang keluar sendiri dari mesin kasir. Cynthia bahkan punya momen horor komedi tersendiri dengan para pembeli. Pernah ada seorang anak kecil yang merengek minta dibelikan permen. Ibunya bilang, "Nanti ya nak, mama nggak bawa uang banyak." Tiba-tiba, sebuah bungkus permen jeli melayang dari rak dan mendarat tepat di tangan si anak. Di belakangnya, terdengar suara, "Selamat datang di Indo April," yang pelan diikuti tawa cekikikan hantu Cynthia. Ibu dan anak itu langsung lari terbirit-birit, meninggalkan troli belanja mereka. Hidup setelah mati bagi Cynthia adalah sebuah surga. Ia bisa menata stok barang sesuka hati, mengawasi setiap sudut toko, dan tak ada lagi manajer yang bisa melarangnya. Ia adalah ratu di kerajaannya sendiri, Indo April. Dan tentu saja, tak ada lagi libur yang harus ia ambil. Karena, bukankah kematian itu sendiri adalah libur abadi? Kisah Cynthia adalah potret satir dari realitas yang sering kita lihat.
Dedikasi tanpa batas yang berujung pada eksploitasi, di mana pekerjaan menjadi satu-satunya identitas dan hidup seolah tak berarti tanpa embel-embel profesional. Cynthia, dengan segala keabsurdan dan kekocakannya, mengingatkan kita bahwa ada batasan antara loyalitas dan perbudakan modern. Cynthia, dengan segala keabsurdan dan kekocakannya, mengingatkan kita bahwa ada batasan antara loyalitas dan perbudakan modern. Maka, setiap kali Anda melangkah masuk ke gerai Indo April dan mendengar suara "Selamat datang di Indo April", bayangkan Cynthia di balik suara itu mengawasi setiap gerak-gerik Anda. Dan jangan lupa, periksa lagi tanggal kedaluarsa di produk yang Anda beli. Siapa tahu, Cynthia sang hantu Indo April sedang iseng menukar-nukar tanggalnya. Atau mungkin, ia hanya ingin memastikan Anda mendapatkan produk terbaik. Karena dedikasinya, bahkan setelah mati, tak pernah luntur.